Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Nuraini, NPM 185060121. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai mengelola keuangan pribadi dan manajemen keuangan usaha. Yang pertama ada pengertian mengelola keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya atau money dari unit individual atau rumah tangga. Seorang wirausaha harus mampu memanfaatkan uang wirausaha untuk kehidupan yang menyadarkan diri bahwa pola kehidupan yang sederhana dan tidak boros. Pemborosan akan mengurangi kemampuan untuk memberdayakan potensi. Nah, semakin seorang wirausaha mampu memberdayakan potensinya bersama sumber daya keuangan wirausaha, maka semakin lancar dan kuat usahanya. Nah, dalam mengelola keuangan pribadi tidaklah mudah karena terdapat beberapa langkah sistematis yang harus diikuti. Namun, mengetahui manajemen keuangan pribadi merupakan langkah awal untuk aplikasi yang tepat ketika mengelola keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi menuntut adanya pola hidup yang memiliki prioritas. Nah, prioritas ini akan mendorong wirausaha untuk membahas tentang kedisiplinan yang merupakan kesadaran diri untuk mematuhi aturan serta kemampuan diri untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan. Maka secara eksplisit telah menyentuh kontrol diri atau self-control. Sekian, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara mengelola keuangan. Di sini ada 4, menurut Warsono ada 4 ranah tersebut. Yang pertama ada penggunaan dana. Apa itu penggunaan dana? Jadi dari manapun sumber dana yang dimiliki, yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara mengalokasikan dana ataupun penggunaan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan secara tepat. Yang kedua ada penentuan sumber dana. Jadi seseorang harus mampu mengetahui dan menentukan sumber dana tersebut, yaitu berasal dari orang tua, donatur ataupun beasiswa. Ya, seseorang pun dapat menentukan sumber dananya sendiri gitu. Yang ketiga ada manajemen resiko. Apa itu manajemen resiko? Jadi manajemen resiko itu adalah seseorang itu harus memiliki proteksi yang baik untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ataupun mengantisipasi dana-dana tersebut sehingga tidak kemana saja keluarnya. Yang keempat ada perencanaan masa depan. Perencanaan masa depan di sini memiliki 2 poin. Yang pertama adalah mengatur pengeluaran dana, di mana setiap dana yang keluar itu harus diakomodir, harus terperinci dengan baik, dan yang kedua ada berhati-hati dengan hutang. Kenapa harus berhati-hati dengan hutang? Karena banyak perusahaan yang gagal ataupun bangkrut gara-gara hutang gitu. Terima kasih, sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Untuk pemateri 3, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, nama saya Intan Mayangsari, NPM 185060153, akan menjelaskan tentang keputusan manajemen keuangan menurut Senduk 2004. Yang pertama, ada membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif. Di sini dijelaskan bahwa tentukan harta produktif yang ingin dimiliki. Lalu harta produktif ini merupakan harta yang dapat menekan pengeluaran besar dalam kebutuhan sehari-hari. Seperti contoh, jika salah seorang wirausaha ini adalah mahasiswa, maka harus memiliki komputer dan printer agar dapat mengurangi pengeluaran print di rental dan lainnya. Yang kedua ada mengatur keuangan atau mengatur pengeluaran. Di sini dijelaskan bahwa atur pengeluaran dan jangan sampai mengalami defisit. Usahakan dalam mengatur pengeluaran ini sudah dipastikan
pos-pos pengeluaran sudah terakomodir. Yang ketiga, berhati-hati dengan hutang. Pada poin ini harus mengetahui kapan saat yang tepat untuk berhutang dan kapan saat yang tidak tepat untuk tidak berhutang. Banyak perusahaan dapat memanfaatkan hutang di bank sebagai modal usaha. Pada manajemen keuangan pribadi, jika Anda mengalami defisit dan memaksakan untuk berhutang, maka usahakan hutang tersebut tidak terlalu besar dan tidak mengganggu keuangan Anda secara keseluruhan pada saat pengembalian hutang tersebut. Yang keempat, ada sisihkan untuk masa depan. Nah, pada rencana ini, rencana masa depan Anda secara sistematis ya, karena dengan merencanakannya dapat menyisihkan pemasukan sebagian untuk diinvestasikan bagi masa depan. Yang kelima, memiliki proteksi. Yang terakhir ini, milikilah asuransi untuk melindungi dari berbagai bentuk resiko yang memungkinkan dapat terjadi. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya dipersilahkan. Baiklah, saya Putri Anita Lestari akan yaitu ada manajemen keuangan usaha. Manajemen keuangan dalam berwirausaha berbeda dari manajemen keuangan pribadi. Dalam situasi ini, seorang wirausahawan dituntut untuk lebih bijak dan disiplin mengelola keuangannya. Dan yang terpenting harus mampu memisahkan keuangan usahanya dengan keuangan pribadinya. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana, bagaimana menggunakan dana, dan bagaimana mengelola aktivitas. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas atau fungsi utama, yaitu ada aktivitas penggunaan dana, ada aktivitas perolehan dana, dan aktivitas pengelolaan dana. Yang pertama yaitu aktivitas penggunaan dana. Aktivitas penggunaan dana yaitu aktivitas menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas yang dikenal sebagai portofolio. Portofolio yang berarti adanya minimum 2 barang atau lebih yang dipegang oleh inventor atau dikelolanya. Proses portofolio mempunyai 4 tahap, yaitu tahap tujuan investasi, tahap ekspektasi pasar, tahap membangun portofolio, dan tahap evaluasi kinerja. Pada tahap penentuan ini, yaitu tahap awal yang harus dikerjakan oleh semua pihak bila ingin melakukan pengelolaan portofolio investasi. Tahap kedua, yaitu mengumpulkan informasi mengenai seluruh instrumen investasi yang ada dan bagaimana keinginan berbagai pihak terhadap seluruh pasar investasi. Pada tahap yang ketiga, yaitu tahap implementasi situasi pasar yang ada. Pada tahap ini, wirausaha memilih membeli dan menjual instrumen investasi yang sesuai dengan keinginan wirausaha. Pada tahap yang keempat, merupakan tahap akhir dari proses portofolio, yaitu untuk melakukan perhitungan atas portofolio yang dikelolanya. Selanjutnya, hasil pengelolaan portofolio dalam bentuk tingkat pengembalian atau return dibandingkan dengan tingkat pengembalian patokan. Sekian presentasi dari saya. Yang kedua ada aktivitas perolehan dana. Nah, untuk memulai suatu usaha, pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui modal sendiri. Sumber modal sendiri merupakan cara yang paling mudah. Sumber pembiayaan sendiri dapat diperoleh dari tabungan, dana cadangan, atau mempergunakan aset yang tidak produktif. Lalu, pinjaman bank apabila modal sendiri tidak cukup dapat memenuhi kebutuhan modal dengan meminjamkan dari bank. Ada 2 jenis kredit perbankan, yaitu kredit usaha. Kredit yang ditunjukkan untuk membiayai usaha yang produktif. Lalu ada kredit konsumsi yaitu kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif. Misalnya, membeli rumah atau kendaraan pribadi. Lalu, aktivitas pengelolaan dana. Setelah merencanakan usaha dan memperoleh modal untuk usaha, maka selanjutnya adalah mengelola keuangan selama proses usaha berjalan. Yaitu kita harus memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan.
kita harus memastikan sistem pencatatan yang rapih dan teratur sesuai dengan kaidah akuntansi. Lalu melakukan manajemen kas dan melakukan evaluasi setiap bulan terkait dengan keuangan. Lalu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menggunakan biaya, yaitu biaya awal, proyeksi atau rancangan keuangan, kriteria penilaian investasi, modal investasi modal awal, lalu modal kerja modal, dan modal operasional modal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.